ada apa dengan vaksin Nusantara ini? Kenapa negara lain yaitu Turki ingin membelinya sedangkan di negara kita sendiri tidak digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, dilancarkan dalam urusannya, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19 ini teman-teman. Dimana pada hari ini saya cuma ingin sedikit membacakan berita kepada teman-teman semua, dimana akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan tentang vaksin Nusantara. Dimana vaksin Nusantara hasil karya anak bangsa Indonesia ini ada yang minat yaitu Turki, dimana Turki ini ingin membeli vaksin Nusantara ini sebanyak 5,2 juta. Coba kita baca berita dari Antar News, di mana berita ini keluar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Pakar ungkap ketertarikan Turki beli vaksin Nusantara. Jakarta, Antara. Guru Besar Ilmu Biokimia dan Biologi Molekular Universitas Erlangga Prof. Khairul Anwar Nidom mengemukakan ketertarikan pemerintah Turki untuk membeli vaksin Nusantara berbasis sel dendritik dari Indonesia. Jadi di mana di sini Guru Besar Ilmu Biokimia yaitu Bapak Prof. Khairul Anwar Nidom mengemukakan ketertarikan pemerintah Turki untuk membeli vaksin Nusantara berbasis sel dendritik dari Indonesia. Kemudian, menurut Nidom, pemerintah Turki bahkan menawarkan uji klinik untuk fase 3 vaksin Nusantara dilakukan di negara mereka. Jadi di mana di sini menurut Nidom juga mengatakan bahwa pemerintah Turki bahkan menawarkan uji klinik untuk fase 3 vaksin Nusantara dilakukan di negara mereka, yaitu negara Turki. Untuk Turki, vaksin Nusantara ini justru menguntungkan karena terus terang bahwa vaksin Nusantara ini dari aspek resiko toksisitas atau biasa disebut dengan keracunan, faktor sosial agama itu kan nggak ada masalah. Jadi kalau dia bisa menangkap itu, paling tidak negara Islam akan di cover sama Turki. Jadi di mana di sini pemerintah Turki mengatakan bahwa vaksin Nusantara ini justru menguntungkan karena terus terang bahwa vaksin Nusantara ini dari aspek resiko keracunan, faktor sosial agama itu kan nggak ada masalah katanya nih. Jadi kalau ada dia bisa menangkap itu, paling tidak negara Islam akan di cover sama Turki. Kemudian kita lanjut. Nidom menilai vaksin Nusantara merupakan potensi bagi Indonesia. Jadi di mana di sini guru besar ilmu biokimia ini yaitu Bapak Nidom menilai vaksin Nusantara merupakan potensi bagi Indonesia untuk dijadikan aspek ekonomi berkat terobosan baru dalam teknologi kesehatan dari sebuah vaksin yang sudah berumur 300 tahun itu. Jadi mana di sini umur dari vaksin ini sudah 300 tahun. Berdasarkan pengamat aspek sains pada uji klinik fase 1 dan 2, pada para relawan tidak ditemukan masalah. Bahkan para relawan merasa lebih nyaman. Jadi di mana kemarin sudah dilakukan fase pertama dan fase kedua, dan di mana relawan tidak ditemukan masalah. Tidak ada yang merasa yang bermasalah. Bahkan para relawan merasa lebih nyaman.
Jadi kita sebagai masyarakat biasa ini bertanya-tanya, ada apa dengan vaksin Nusantara ini? Kenapa vaksin Nusantara ini tidak digunakan di negara kita sendiri, di mana negara lain, di mana Turki minat dengan vaksin ini, sedangkan kita sendiri tidak menggunakannya. Bagi kita masyarakat biasa uh, menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan vaksin Nusantara ini sehingga tidak digunakan di negara kita sendiri? Bukankah ketika kita bisa membuktikan bahwa vaksin Nusantara ini adalah vaksin yang terbaik dari vaksin yang lain, itu kan menurut saya pribadi sebagai masyarakat biasa menganggap bahwa ketika vaksin Nusantara ini betul-betul terbukti kualitasnya bagus, itu akan lebih menguntungkan negara kita, karena negara-negara lain akan tertarik dengan vaksin Nusantara ini. Kemudian ada juga video yang beredar, mungkin teman-teman semua juga sudah melihat. Kita langsung lihat videonya aja teman-teman. Ini dia videonya. Belum lagi pertanyaan saya soal vaksin Nusantara. Ini bukan merah putih loh ya, vaksin Nusantara. Saya membaca di media vaksin Nusantara ini sekarang lagi dipesan oleh Turki sebesar 5, sekian juta. Sementara di Indonesia, di Republiknya ini, itu ditolak. Itu ada di media, Ibu Penny, nggak usah goyang kepala. Itu ada di media. Ibu kalau misalnya nggak percaya itu jangan, jangan membantah di sini, di medianya Ibu bantah. Pertanyaan saya, Ibu Penny kan yang termasuk yang tidak setuju ini dengan vaksin merah putih. Vaksin apa? Sinovac. Apa tadi? Vaksin Nusantara. Karena Ibu Penny goyang kepala tadi itu. Makanya kita goyang juga. Sementara Ibu Penny tahu nggak beberapa jenderal itu sudah disuntik dengan vaksin Nusantara. Dan secara diam-diam banyak tentara pejabat yang di sana disuntik dengan vaksin Nusantara. Anggota Komisi 9 banyak yang ikut di vaksin Nusantara. Sehat semua mereka ini. Ibu masih goyang kepala. Itu kan goyang kepala itu artinya tidak menganggap remeh dengan karya bangsa sendiri. Dari dulu ini di Komisi 9 ini selalu begitu di Ibu Penny. Saya tidak tahu apakah karena Ibu sudah kelamaan duduk jadi kepala Badan POM atau tidak. Apa prestasinya? Kalau orang ngomong digoyang kepala. Ini tolong diperhatikan. Kenapa? Ini kedaulatan bangsa ini sangat ditentukan dengan bagaimana kita menangani pandemi ini. Salah satunya Badan POM sekarang ini. Ya kalau Badan POM-nya kayak gini gimana coba? Punya orang lain dipermudah, punya kita sendiri dipersulit. Makanya sampai sekarang merah putih nggak lahir-lahir, jangan-jangan dipersulit nih. Ini kalau perlu nanti teman-teman ini kunker dulu lah, cari periksa dulu itu apa yang dilakukan sih sebetulnya dengan vaksin merah putih itu. Kita cek lagi itu, sampai sejauh mana. Nanti tolong dijawab Bu Penny ya. Serius, jangan goyang kepala. Itulah video yang saat ini beredar di masyarakat, di mana saya lihat di video ini Bapak ini bertanya kepada BPOM, ada apa dengan vaksin Nusantara ini? Kenapa negara lain yaitu Turki ingin membelinya sedangkan di negara kita sendiri tidak digunakan. Jadi mungkin BPOM dan Bapak Presiden bisa lebih jelas menjelaskan kepada kami sebagai masyarakat biasa ada apa dengan vaksin Nusantara ini sehingga di negara kita sendiri tidak digunakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.